Pemirsa masih di IDX Extension Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan pemirsa, saya akan coba sampaikan 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa. Yang pertama ada BBRI direkomendasikan buy on weakness 4.460 hingga 5.075. Saya ulang kembali untuk BBRI, rekomendasinya adalah buy on weakness pemirsa di 4.400, resistennya hingga ke 5.075. Kemudian ada BRMS, buy on weakness, supportnya di 320, resistennya hingga ke 432. Juga direkomendasikan buy on weakness. Kemudian ada Adaro, saham pilihan yang ketiga, tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya, lebih ke arah akumulasi buy, supportnya di 3.390, sementara resistennya hingga ke 4.050. Dan terakhir dari properti pemirsa, ada Pani, juga masuk ke dalam salah satu saham pilihan, akumulasinya buy, supportnya di 14.750, resistennya cukup lebar hingga ke 19.900 rupiah per sahamnya. Ya, ada BBRI, BRMS, Adaro, Pani, 4 saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Andri Zakaria selaku founder grup CTA Saham ini. Pak Andri, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. BBRI sebenarnya tadi sempat kita ulas Pak, rangkuman singkat saja untuk BBRI buy on weakness di level berapa? Ya, kalau untuk BBRI sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk 4.200 sampai dengan 4.280 sekarang ya untuk cicil beli. Stop loss-nya masih di 4.090 untuk BBRI. Ya, sementara kalau untuk resistnya tadi kan disebutkan 4.450 sampai yang krusial di 4.640 untuk breakout-nya untuk BBRI. Oke, dari updatean terbaru Pak, BBRI hari ini ditutup lebih dalam pelemahannya. Ketika tadi sebelum penutupan masih melemah di 1%, penutupan sesi kedua di 2,07%, 4260, beda tipis dengan intraday terendah hari ini di 4250. Apa yang bisa kita cermati Pak Andri di tengah penutupan sesi kedua hari ini, BBRI melemah lebih dalam secara intraday? Ya, kalau dilihat kan memang saya pikir ya wajar koreksi ya. Kalau dari founding wave kan emang harusnya dikoreksi dulu ya turunnya. Karena kan kemarin terendahnya kan 4170, naik kemarin sempat 4340, sekarang koreksi lagi 4250. Jadi selama masih di atas 4170 sampai dengan support low-nya di 4090, saya pikir masih tetap naik ya. Karena meskipun semalam ini kan sentimennya kan investor asing masih tetap jualan terus ya. Iya. Sempat sampai di atas 24 triliun untuk top ini. Jadi tapi tetap untuk momentumnya ini dari window dressing dan juga rupiah sendiri ya. Rupiah kan kita lihat juga ini pengaruh ke finance juga ya. Baik. Jadi kalau rupiah masih tidak jebol di atas 16.000 ya banyak intervensi di Bank Indonesia. Saya pikir juga BRI saya pikir masih akan konsolidasi ya di antara 4170 sampai dengan 4450 untuk kita akumulasi ya. Pak Andri, dari grup CTA Saham ada revisi tidak Pak untuk target BBRI sampai dengan akhir tahun? Sebelumnya sempat menyentuh ke level intraday tertinggi dan tampaknya tekanan BBRI lebih dalam dibandingkan dengan beberapa perbankan big cap lainnya. Ya, kalau melihat sih yang saya bilang tadi kan, kalau untuk jangka pendek ini harusnya konsolidasi untuk BBRI ya. Yang antara range-nya 4.090 sampai 4.640 ya, agak cukup jauh. Tapi kalau untuk medium term kemungkinan Santak Australia kemungkinan agak susah. Yeah. Kemungkinan nanti naiknya lagi di genre efek. Jadi emang kenapa? Karena kalau dari technicalnya sendiri dan juga dari outflow, saya pikir ya BRI masih rawan untuk menuju di bawah 4.090 sampai dengan 3.640. Targetnya masih sebenarnya 3.400 untuk jangka menengahnya. Jadi kalau dikali revisi emang harusnya kita revisi turun ya, karena tahun depan saya pikir juga BRI akan lebih dalam lagi. Jadi tapi kalau untuk kita ngomongin ini sampai di bulan ini sampai dengan antisipasi untuk window dressing dan juga Santak Australia, saya pikir masih bisa bertahan dan di atas 4.000, meskipun ada turun pun juga turun dikit paling 3.900-an, setelah itu kan rebound menuju nanti genre efek di antara 4.400 sampai dengan 4.640 untuk breakout-nya. Baik, sampel yang pertama dari BBRI, kedua langsung saja kita ke BRMS Pak. Analisis dan pertimbangan merekomendasikan untuk BRMS. Ya, kalau untuk BRMS sebenarnya masih dalam range trading ya, karena juga market kan masih menunggu ya data tenaga kerja. Kenapa? Karena laporan keuangan kemarin kan sudah didiskon ya, net income-nya kan plus 54%. Tapi saya pikir masih kecil ya kalau melihat harga gold kemarin kuartal
kuartal 3 harusnya melejit, harusnya lebih dari itu. Mungkin nanti kuartal 4 harusnya lebih bagus lagi. Jadi kalau lihat selama supportnya masih 366, atasnya 470. Jadi selama kalau BRMS ada di bawah 400, saya pikir bisa untuk cicil beli. Kalau di bawah 450 sama 470 dan cicil 2. Jadi saya pikir menjelang besok datanya kerja, karena kan itu pengaruhnya ke gold ya, harga emas. Karena kan agak rawan masih bisa di bawah 2.600 juga per troy ounce. Jadi artinya kalau gold di bawah 2.500, nah setelah kita bisa masuk untuk cicil beli untuk saham BRMS. Baik. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya dari pertambangan batubara, ada Adaro. Tadi pun juga sempat kita ulas singkat sebenarnya untuk Adaro. Akumulasi buy di level berapa untuk Adaro, Pak Andri? Ya, saya pikir ya Adaro kuatnya kan di 2250 sampai dengan 2.300 ya. Saya pikir dengan kondisi sekarang turun, nanti bisa kita manfaatkan untuk kita cicil beli untuk Adaro. Ya, karena kenapa? Karena kan terlihat di sini juga asing udah net buy-nya sudah besar ya. Senin Selasa aja kemarin net buy-nya hampir 1 triliun. Jadi artinya juga kita bisa lihat, ya ini saya pikir wajar ya, karena koreksi ini kan kemarin dari 3.600 sampai sekarang ini karena karena dividen ya, 1.358 rupiah. Jadi saya pikir nanti market jangka pendeknya konsentrasi dulu antara 2070 sampai dengan 2430. Setelah itu kan rally lagi, nanti targetnya masih 2640 sampai dengan 2940 ya. Jadi stop loss-nya di bawah 2070. Baik, Pak Andri, seberapa menarik Anda melihat untuk Adaro ketika mereka berupaya untuk mendiversifikasi bisnis ke energi baru dan terbarukan, Pak? Ya, kalau untuk Adaro sebenarnya kan bagus ya, karena bisa juga sekarang kan kenapa? Karena sekarang ini kan harga batu bara itu kan lagi di bottom. Ya. Ya, jadi yang kedua lagi bottom 130, target kita masih untuk jangka pendek ini batu bara bisa sampai yang Newcastle bulan Desember ini bisa sampai 130, 133. Sekarang kan masih 135 yang kontrak bulan Desember. Jadi artinya sudah di bottom. Jadi artinya sekali polnya naik, ya otomatis juga isu pendapatan nanti ke depannya juga kuartal 3, kuartal 4 nanti akan melejit lagi. Jadi saya pikir dengan kondisi harga pol di bottom saja, Adaro ya, tetap kita lihat dividen kemarin ya, harusnya masih di antara 3.500, 3.700 harga Adaro sekarang kuota dividen. Ini cukup menarik. Jadi target kita tahun depan kita upgrade untuk Adaro, targetnya masih di atas 3.200 untuk tahun depan dengan harga 300. Baik, terakhir Pak, untuk PANI, Anda juga rekomendasikan akumulasi buy. Analisisnya seperti apa untuk PANI? Ya kalau PANI sebenarnya sih kita lihat ya masih range trading ya. Rendahnya kan kemarin supportnya 14.075, atasnya kemarin 16.600. Ya, mungkin kemarin karena isu ada peninjauan kembali mengenai PSN ya, PIK 2, saya pikir ini agak menahan. Tapi kalau secara teknikal saya pikir ya source-nya itu tidak masalah ya. Karena dari teknikalnya PANI ini akan menyusul nanti harga petro dan juga harga MLP di atas 20 ribuan target medium termnya. Jadi kalau ada penurunan di bawah 14.000, saya pikir bisa untuk masuk, karena ini saham ini ya kalau lihat kan lebih ke ini ya, ada milik fund-fund tertentu lah ya. Jadi bukan kutubnya retail, jadi karena ini saham juga cukup mahal. Jadi saya pikir kalau ada penurunan di bawah 14.000 sampai 15.000 bisa cicil beli, meskipun ada isu mengenai peninjauan PSN atau PIK, target kita masih di antara 16.600 sampai dengan 20.000 untuk. Baik, penutupan hari ini pemirsa di 15.200 menguat di 0,16%, intraday tertinggi di 15.425. Ya, ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, ada BBRI, BRMS, Adaro, dan PANI. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Andri, kita hold terlebih dahulu Pak, saya akan coba sampaikan updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di perdagangan sesi kedua, indeks harga saham gabungan masih bergerak di zona merah, pelemahannya lebih ke arah terbatas di 0,18%, dan indeks harga saham gabungan masih mampu bertahan di atas level 7.300-an, tepatnya di 7.313.313. Intraday tertinggi hari ini sempat ke 7.338.604. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat seperti apa posisi penutupan beberapa indeks lainnya, seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga posisi dari indeks LQ45 di tengah tekanan indeks harga saham gabungan hari ini. MNC 36 ditutup melemah di 1,17% di 340.640. Jakarta Islamic Index menguat di 0,32%. LQ45 tertekan cukup dalam di atas 1% seiring pelemahan indeks harga saham gabungan di 874.445. Kita akan lihat grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral pemirsa. Properti masih memimpin
dengan mengalami penguatan di 0,68%, energi juga menguat di 0,49%. Sementara keuangan hari ini masih menjadi pemberat di 0,92% dan teknologi juga melemah di 0,23%. Saham-saham yang hari ini mengalami kenaikan signifikan di penutupan sesi kedua yang masuk ke dalam deretan top gainers. PTRO masih melaju, saham-saham dari grup Prayogo Pangestu di 23.800, PPIA juga ditutup di zona hijau 8.375. JIHD usai koreksi dalam di perdagangan sebelumnya, hari ini berbalik menguat di 1.815 dan Raja hari ini juga masih menguat di 2.190. Ke grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat didominasi oleh saham-saham perbankan pick-up, kemudian juga ada infrastruktur telekomunikasi. Ke grafis selanjutnya, BBRI tertekan hingga ke 4260, BMRI melemah di 6150, Telkom hari ini koreksi cukup dalam di 2770, dan PBNI tertekan ke 4820. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan esok hari jelang libur akhir pekan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Kita masih punya satu segmen lagi untuk menjawab beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Andri, kita lanjutkan kembali di WhatsApp interaktif. Masih ada beberapa pertanyaan yang baru saja masuk. Bapak Hen dari Sulawesi ini, Pak, tidak sebutkan kotanya di mana. BBRI, sebenarnya BBRI tadi juga sempat kita ulas, tapi kondisinya berbeda ini, Pak. Bapak Hen dari Sulawesi nyangkut di 4730 ini. Analisis dan rekomendasinya, apakah diperlukan averaging down atau di hold saja? Ya, kalau dilihat di BBRI seperti bilang tadi, emang jangka pendeknya ini emang agak masih belum bagus lah ya, karena asing pun tidak juga masih net sell ya secara keseluruhan seminggu ini. Jadi emang sama ikutin aja investor asing ya datanya. Jadi kalau asing sudah masuk lebih dari 1 triliun net buy di bersama BRI, berarti kita bisa mulai untuk cicil beli untuk saham BRI, karena melihat view untuk jangka pendeknya harusnya konsolidasi masih di atas 4.090 sampai 4.170, tapi untuk jangka menengahnya masih bisa range antara 3.600 sampai 4.000. Jadi kalau sampai 4.700 saya pikir masih bisa menunggu nanti sampai general effect ya kemungkinannya. Karena melihat itu yang harus kita lihat adalah dia perlu break dulu di atas 4.450 sampai 4.640 untuk menuju ke 4.900 sampai 5.200. Jadi kalau untuk reversalnya untuk kita nyaman untuk bisa hold BBRI ya harus break dulu 4.640-nya. Baik. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan untuk saham Toba, Pak. Pertanyaan datang dari Bapak Robertus, tidak menyebutkan lokasinya di mana. Toba sudah ambil posisi di 350, Pak. Masih profit sebenarnya. Arah selanjutnya hari ini tertekan cukup dalam, Pak Andri. Toba ya Mas ya? Iya Pak, Toba. Ya kalau Toba sih sebenarnya masih untung ya, berarti sekarang kan masih harganya masih 480. Jadi emang targetnya harusnya bisa sampai 500 sampai 545 ya. Jangka pendeknya agak terbatas, hati-hati karena chart weekly-nya itu belum bottom. Jadi emang ini kalau dilihat ini wajar koreksi 4 rebound ya, bukan untuk invest. Jadi mendingan kita take profitnya antara 500 sampai maksimal di 560. Setelah itu dia akan bisa turun lagi nanti di bawah 430 sampai dengan 380. Jadi kalau untuk jangka pendek masih bisa memanfaatkan. Jadi kalau misalnya ada posisi di 350 mendingan kita hold untuk di atas 6 bulan ya. Karena untuk 1-3 bulan ini kecenderungan naik pun terbatas, kecenderungan untuk turun lebih dalam lagi. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak, menanyakan saham Bumi. Dan kebetulan tidak menyebutkan nama dan lokasi. Bumi sudah punya di harga 175, Pak Andri. Apakah akhir tahun ada potensi naik tidak kembali ke level 175? Nyangkut di 175. Bumi hari ini di 139. Ya, kalau melihat dari Bumi sendiri kan inter lagi kan dia mau private placement lagi ya. Yeah. Mereka jadi ini agak menghambat juga. Jadi, tapi yang itu yang menghambat, yang kedua juga harga coal lagi turun. Ya, meskipun kemarin laporan keuangannya bagus, profitnya 120, tapi saya pikir sudah di diskon ya. Makanya sempat naik kemarin dari Rp90 sampai naik ke Rp176. Jadi kalau dibilang 175, saya pikir masih bisa, cuman mungkin tidak di bulan ini ya. Kemungkinan nanti di bulan Januari ya, karena kalau lihat untuk
bulan ini saya pikir masih range-nya masih di bawah 105 masih di bawah 160 sampai dengan 164 sampai dengan 176. Jadi kalau ada di atas 176 saya pikir untuk bonus saja. Jadi kecenderungan sih masih range-nya antara 125 untuk 160 ya untuk jangka pendek untuk bumi. Baik, dari bumi kita bergeser ke Bapak Felix, tidak menyebutkan nama dan lokasi. Lokasi maksud saya, menanyakan saham Akra, Pak. Sudah ambil posisi di 12.70, penutupan hari ini di 13.15. Sudah profit sebenarnya. Ya, kalau untuk Akra, resisten selanjutnya. Ya, kalau untuk Akra sebenarnya kita lihat sih resistnya berada di 13.80 sampai dengan di sini emang MA-nya ada di 14.20. Ya. Itu juga sama, ini Akra juga sama kayak Medco dan lain. Ya. Yang kita lihat kan emang harga minyak belum bottom, hati-hati. Ini cuma karena minyak sekarang lagi base di $68 per barrel. Jadi artinya ini untuk jangka pendek saja. Jadi kita manfaatkan untuk Akra take profit di 13.80 sampai dengan 14.20. Setelah itu nanti akan turun lagi nanti di bawah. Di sini di bawah 1.200 ya. Jadi artinya hati-hati untuk Akra kecukupan untuk jangka pendek ya. Sama seperti kayak saham energi lainnya baik. Di minyak ya kan. Minyaknya belum bottom. Oke, terakhir Pak Andri singkat saja untuk Telkom, Pak. Tidak menyebutkan nama dan lokasi, nyangkut di 3.000, Pak Andri. Ya kalau 3.000 saya pikir bisa ya. Karena ini kan Telkom ini bagus ya, bullish ya. Nah ini ada pola bullishnya itu bull flag. Ya. Di sini juga indikator lihat juga, MACD-nya juga sudah mulai mendekati area netral atau bullish. Jadi artinya kalau dia bisa close di atas 2880 ya targetnya di sini 3.200 ya. Karena target flagnya rendahnya 2.500. 28850 dikurang 2.500, jadi itu kan sekitar 380. Nah, 380 ditambah 2.880, jadi targetnya itu jadi 3.300 untuk Telkom. Jadi masih bisa profit lah untuk pemodalnya di 3.000 untuk jangka 1 bulan. Baik, analisis untuk Telkom dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Waktu kita cukup terbatas pembahasan Telkom tadi, tampaknya sekaligus mengakhiri. Dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Andri, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu, Pak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih ada Bapak Andri Zakaria Siregar selaku founder grup CTS Saham. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Review yang akan tayang pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.